Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 SD IT Turkmenjat Pondok Syafromai? Semoga selalu sehat, semangat, optimis, dan selalu bersabar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan ya. Tetap social distancing dan physical distancing. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas buku tematik halaman 29 yang dimulai dari pembelajaran 5. Di sini ada materi tentang olahraga. Jadi nanti kalian hari ini melakukan kegiatan seperti berdiri, saling membelakangi, lalu kedua lengan kalian saling mengait ke belakang. Ya, kalau bisa ada pasangannya sih. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, kalian yang penting lakukan kegiatan olahraga dan berjemur ya seperti biasanya yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Oke, lanjut di halaman 30. Di sini ada teks tentang olahraga bersama ya. Tentang olahraga bersama sini. Kalian baca ya dan lalu dijawab yang ada di halaman 31 ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang teks mengenai berolahraga bersama ya. Nah, lanjut di halaman 32 ada informasi mengenai fungsi dari kata tanya ya. Seperti apa, siapa, kapan, dan mengapa, dan gunanya ya. Di sini kita bisa baca bahwa apa itu gunanya untuk menanyakan sesuatu keadaan ya atau perbuatan. Kalau siapa gunanya untuk menanyakan pelaku atau nama. Kapan itu gunanya untuk menanyakan waktu seperti jam, tanggal, hari, bulan, atau tahun. Sedangkan mengapa gunanya untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Nah, dalam 33 kalian coba nih selesaikan latihannya dengan cara kalian membuat pertanyaan ya. Kalian amati gambarnya, lalu sini ada petunjuknya mengapa. Artinya kalian buat pertanyaan yang menggunakan kata mengapa. Oke, dan seterusnya. Oke. Kemudian lanjut di halaman 34 kalian cukup memberi tanda centang saja sesuai dengan teks yang sudah diberikan. Kemudian langsung masuk ke pembelajaran 6 di halaman 35 ya. Ada teks tentang menonton televisi. Nah, di sini kalian akan diberitahu tentang aturan-aturan dalam menonton televisi seperti apa. Ada di halaman berikutnya. Nah, ini ya halaman 36. Di sini kan dari teks ini bisa menafsirkan kira-kira apa peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan ketika menonton televisi ya. Dibaca ya. Nah, selanjutnya di halaman 39 ya kita akan masuki materi matematika tentang waktu. Jadi seperti yang sudah diketahui bahwa dalam sehari itu ada 24 jam ya. Sementara dalam sebuah jam angka yang tertulis itu dari 1 sampai 12. Jadi dalam sehari jam berputar 2 kali putaran. Nah, dalam 24 jam ada waktu pagi, siang, dan sore ya, juga malam. Setelah 1 kali putaran atau pukul 12 siang, maka penulisan waktu di jam tidak disebutkan pukul 1 lagi. Nah, jadi kalau jarum pendeknya di siang hari menunjuk angka-angka setelah jam 12, maka dilanjutkan menjadi pukul 13 ya. Pukul 14, 15, dan seterusnya. Jadi setelah pukul 12 kita menyebutnya pukul 13 ya, yaitu ketika jarum pendeknya menunjuk angka 1. Oke, dipahami ya. Nah, itu saja untuk review materi pembelajaran 6 subtema 1 buku tema 2H. Setelah ini kalian juga bisa melihat rangkaian video pembelajaran yang terkait dengan materi kita hari ini. Disimak ya dan juga dikerjakan latihannya. Oke, itu saja. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar cara membaca jam. Ayo kita mulai. Jam mempunyai 12 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Pada jam memiliki 2 jarum. Jarum pendek sebagai penunjuk jam dan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Tetapi ada satu lagi jarum jam yang biasanya berbeda warna. Nah, jarum apakah itu?
itu adalah jarum penunjuk detik. Jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca jam 3. Tetapi jika jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dibaca jam 3 lebih 5 menit. Kenapa lebih 5 menit? Jika kita melihat di antara angka 12 dan angka 1, ada beberapa tanda garis. Nah, setiap satu garis itu dibaca 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 3 lebih 5 menit. Jam 5 lebih 30 menit. Jam 7 lebih 10 menit, dan seterusnya. Nah, itu dia adik-adik cara membaca jam. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan.
Kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai.